Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asbahna wa asbahal mulku lillah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Musyir, Ketua Takmir yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda, Perumahan Pertamina, Kalasan, rahimahullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia sehat dan sempat kita pagi ini setelah 2-3 tahun kurang lebih bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih di masa akhir-akhir pandemi. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh tuntunan, risalah dan teladannya. Kita insyaallah bisa menjalani hidup ini dengan baik dan juga dengan benar. Mudah-mudahan kelak kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang namanya tebal ditebalkan pula rezekinya, ditata hidupnya beserta keluarganya kelak bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sungguh kemuliaan bagi Bapak Ibu yang pagi ini bisa hadir dalam rangka untuk thalabul ilmi, sama-sama meningkatkan ilmu agama kita yang insyaallah akan membantu menyelamatkan hidup kita sejak di dunia ini hingga kelak nanti di akhirat. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang fokus memiliki, dalam bahasa Jawa, yang fokus mencari atau mendatangi majelis-majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang menurut para ulama dijelaskan mantu siapapun salahkan fokus, maka orang seliman itu nanam salah. Nanam salah itu harus fokus. Bapak Ibu yang mungkin pernah nanam salah itu nggak fokus, nggak jadi Bapak. Ya, untuk nanam salah itu fokus mulai dari nanam benihnya nanti sampai ngerawatnya itu harus fokus. Ya, nah maka salah itu dari kata ini menurut para ulama, salahkan. Ya, fokus. Barang siapa yang fokus mencari atau mendatangi majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Yang maknanya pertama, Allah akan mudahkan Bapak Ibu itu untuk giat mendatangi majelis ilmu, akan dibuka hatinya dulu, akan disemangati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Bapak Ibu turunkan kakinya untuk menjalankan kakinya itu, menginjakkan kakinya itu menuju ke majelis ilmu. Setelah sampai ke majelis ilmu, maka kemudian Allah bukakan hatinya supaya lapang, sehingga mampu dan mau menerima masukan ilmu dari siapa saja, yang penting bersumber dari Quran dan Sunnah atau kebenaran. Setelah itu
memudahkan pula fasilitasi mereka untuk bisa mengamalkan ilmu yang tadi sudah diserapnya dengan bagus, sehingga akan membuat hidupnya di dunia ini amal yang benar dan baik. Dengan amal yang benar dan baik itu memberikan manfaat untuk sesamanya, maka dia akan mudah menjadi orang yang khairun nas anfa'ahum linas, orang yang mampu memberikan manfaat kepada sesamanya karena amal yang benar dan baik. Amal tidak cukup benar tapi juga harus baik, tidak cukup baik tapi juga harus benar. Amal yang benar dan baik itulah yang akan memberikan manfaat kepada sesamanya. Dengan memberikan manfaat kepada sesamanya, maka dia akan dirindukan kehadirannya, ditangisi kepergiannya, artinya keberadaannya dibutuhkan oleh lingkungannya. Dan itulah yang Rasul sebut sebagai khairun nas, sebaik-baiknya manusia, yaitu anfa'ul linnas, yang memberikan manfaat kepada lingkungannya sesama. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak terasa sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan Ramadan, dan nanti sebaliknya akan muncul spanduk-spanduk barunya. Bunyinya apa kira-kira? Marhaban ya Ramadan. Marhaban dari kata marhaba, yarhabu marhaban. Rohaba artinya luas dan lapang. Tidak saja luas tapi lapang. Kalau luas belum tentu lapang, namanya wasa'ah. Maka kalau kita doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau Bapak Ibu doa untuk minum air Zam-Zam, doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya enggak Bapak Ibu ya? Luas ya? Ya, luas itu belum tentu lapang. Luas yang lapang itu namanya adalah rohaba. Berubah menjadi yarhabu, dan kita sering berucap marhaban. Ya Ramadan, artinya ya Allah, aku telah lapangkan hatiku sehingga aku siap untuk menerima bulan Ramadan. Itu marhaban. Bapak dan Ibu sekalian, sehingga orang yang melapangkan hatinya, orang yang melapangkan dadanya, itu berarti bahagia sekali dengan kehadiran bulan Ramadan. Maka dia siapkan beberapa hal yang perlu disiapkan untuk menerima kehadiran bulan Ramadan. Seperti halnya kita mau ke tamu, mau kedatangan tamu yang sangat kita hormati, yang sangat kita sayangi, kita segani, apa yang harus kita lakukan Bapak? Pasti luar biasa, pasti persiapan istimewa, ya kan? Rumah yang belum bersih, dia bersihkan. Ruang tamu yang belum rapi, dia rapikan. Kamar yang nanti akan tempat tidur yang belum rapi, pasti akan dirapikan. Jadi persiapannya pasti istimewa. Kalau tamunya itu istimewa. Nah sekarang kembali ke kita Bapak Ibu, akan menganggap Ramadan ini sebagai tamu istimewa atau tamu biasa saja? Pasti persiapannya akan berbeda. Kalau kita menganggap Ramadan ini tamu biasa saja, ya kita bisa jadi tidak ada persiapan istimewa untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Tapi kalau kita menganggap Ramadan ini tamu istimewa bagi kita, maka pasti kita akan melakukan berbagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan dalam rangka menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya, sehingga nanti akan menjadi keluarga yang seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'.
kullu imrin bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kata iman ini selalu disambung dengan kata wa amilus sholihah dalam Quran. Banyak sekali. Misalnya Quran surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nanti di Quran surat At-Tin juga diulang kembali. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, amanu sambung wa amilus sholihah. Artinya Allah itu ingin setiap orang yang beriman itu ya beramal soleh, dan setiap orang yang beramal soleh dilandasi dengan keimanan. Sehingga ketika hanya disebut dengan kata amanu, yang dimaksudkan Allah adalah termasuk kata wa amilus sholihah. Maka menurut penjelasan para ulama, kata walladzina amanu dalam Quran surat At-Tur ayat 21 maksudnya adalah wahai orang-orang yang beriman yang sekaligus beramal saleh. Wa ta'ashhum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh anak cucunya. Kata Allah dzurriyyatuhum, bukan auladuhum. Zuriyah itu artinya anak cucu. Kalau auladuhum berarti hanya anak mereka. Ini zuriyah. Nah, Bapak Ibu sering juga dengar kata zuriyah, toh? Ini zuriyah sopo, gitu kan? Zuriyah itu artinya anak turun. Yang menurut falsafah Jawa ada 10 tingkatan. Bapak sama ibu menikah punya anak. Ini level 1. Keturunan level 1 namanya anak. Anak dibujuk punya anak lagi namanya putu level 2. Putu dibujuk di anak asmane apa? Buyut. Buyut dibujuk di anak asmane cangga. Cangga dibujuk di anak asmane wareng. Wareng dibujuk di anak asmane udeg-udeg. Udeg-udeg dibujuk di anak asmane gantung siwur. Gantung siwur dibujuk di anak asmane kerupak sindi. Kerupak sindi dibujuk di anak jenenge debok bosok. Debok bosok di anak jenenge gali asem. 10 Bapak Ibu sekalian. 10 silsilah menurut falsafah Jawa. Nanti turun ke 11 diulang lagi anak. Kemudian putu, buyut, terus berulang setiap 10 tingkatan itu. Nabi keturunan dari Ibrahim, Nabi Muhammad maksud saya, keturunan dari Nabi Ibrahim kurang lebih di urutan ke-30. Bapak Ibu sekalian. Nah, yang Allah sebut itu zuriyah. Bapak Ibu sekalian. Nah, orang tua yang beriman dan beramal soleh diikuti oleh anak-anak keturunannya juga beriman dan beramal soleh. Allah janjikan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah janjikan Allah akan ikat mereka, akan kumpulkan mereka dengan saling bergandengan untuk bisa masuk surga bersama-sama. Masya Allah Bapak ya, ini kan luar biasa Bapak. Cita-cita keluarga muslim harus mampu menjadikan keluarganya masuk surga bersama-sama. Maka orang tua perempuan yang baik itu akan selalu pesan kepada calon menantunya yang laki-laki, hei anakku, terserah kalau nanti anakku kau beri makan sehari 2 kali atau 3 kali, makan apa terserah kamu. Punya rumah bagus atau tidak persoalkan. Kamu punya kendaraan baik atau tidak, berapa jumlahnya tidak pernah berhitung. Tapi kelak ketika di akhirat anakku ini enggak kau bawa ke surga, aku akan tuntut kamu. Ya. Nah, dulu Bapak Ibu tanya gitu nggak sama calon menantunya? Saya kita ini, Masya Allah ya. Nah, Bapak alasnahum min amalihim min syai'. Setelah masuk surga, Allah akan kurangi kebahagiaannya masing-masing. Gak akan kurangi amalannya masing-masing, kebaikannya masing-masing. Maka setelah masuk rumah surga, bisa jadi surganya beda-beda. Seperti yang di sini Bapak Ibu sekalian, kemampuan orang bikin rumah itu beda-beda, kemampuan orang hidup beda-beda. Tapi kebahagiaan bisa sama, karena kebahagiaan tidak tergantung pada rumahnya, mobilnya, atau yang lainnya.
tapi tergantung bagaimana menata hatinya. Nanti di surga juga demikian. Kira-kira Bapak Ibu, kebahagiaannya surganya bisa jadi nggak sama, tapi sama-sama di perumahan surga. Bolehkah saling berkunjung? Insya Allah boleh. Dengan kata-kata al-haqna bihim dzurriyyatahum, Allah ikat mereka menjadi satu kesatuan, saling bertautan. Itu artinya saling berhubungan, saling bisa berkunjung, saling berusaha bersilaturahim. Anak bisa ngundang orang tua bisa narik anak cucunya. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi yang dibayangkan di dunia saja ya, anak lebih mulia, punya rumah lebih bagus gitu ya. Orang tua diajak tinggal bersama anak, itu belum tentu mau. Sudah, saya di sini saja. Itu ya Bapak ya. Nah, kira-kira di surga juga demikian Bapak Ibu. Akan menempati surganya masing-masing. Ya, karena itulah jerih payahnya dulu ketika di akhirat, tapi yang penting sama-sama masuk surga. Dan ini harusnya menjadi visi hidup keluarga muslim. Itu Bapak ya. Nah, sehingga Bapak Ibu menjelang Ramadan ini kita harus menjadikan Ramadan ini tamu istimewa. Sehingga kita harus melakukan berbagai persiapan untuk menerima kehadiran bulan Ramadan. Yang pertama adalah tuntaskan hutang ketika kita punya hutang. Apakah harus ibu-ibu yang punya hutang? Belum tentu. Nah, bapak-bapak juga bisa punya hutang ketika waktu itu kerja keras, kerja berat, harus meninggalkan puasanya. Atau bisa jadi sakit yang harus meninggalkan puasanya. Maka bayar dulu hutang sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang masih aktif biasanya punya hutang. Ibu-ibu yang sudah tidak begitu aktif tidak punya hutang. Ya. Nah, prinsipnya kalau kita punya hutang harus kita selesaikan lebih dulu ya, Bapak Ibu sekalian, mengganti puasanya. Baik itu berurutan maupun terpisah-pisah, bersambung-sambung dan pokok. Punya hutang 7 ibu-ibu misalnya ya, dan disambung puasa nyaurnya Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, pas 7. Tapi niatnya nyaur poso, boten niat poso Senin, Kamis. Disambung terus Senin sampai Minggu 7 hari, bagus. Nah, tapi dia mesake gampangnya nanti saya aktif ya. Poso ketinggal poso seminggu. Itu loh Bapak ya, yang fleksibel saja. Dua, Bapak sekalian, tanamkan kerinduan kepada bulan Ramadan. Dan tadi saya dengar Bapak sudah mulai Allahumma barik lana fi Rajab syahada wa baligna Ramadan. Terlepas dari dua ini riwayatnya sahih atau tidak Bapak Ibu. Wong Bapak itu doa pakai basa Jawa biasa. Nggih. Sak elek-eleke karya ulama. Ngoten lho Bapak Ibu sekalian. Nanti pandangan kita mirip dengan doa ketika mau makan itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tidak perlu diperdebatkan. Ya, ini doanya hadisnya sahih atau tidak, mau doa pakai basa Jawa begitu. Yang tidak boleh dirubah bahasanya itu adalah doa ketika tawaf dan sholat. Itu ya Bapak Ibu. Jadi doa yang dalam sholat tidak boleh diubah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa. Kalau Bapak Ibu ingin doa dalam bahasa sendiri dalam sholat, dilatih, bukan dilahirkan, bukan diucapkan. Tapi selama di luar sholat, kita pokok nganggo basa Jawa ya. Nah, dan doa tawaf. Karena tawaf itu setara sholat. Walaupun masih juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tawaf pun masih ada ulama yang membolehkan pakai bahasanya sendiri. Itu Bapak sekalian ya. Nah, jadi kita senangkan hati kita dengan kehadiran bulan Ramadan. Persiapan fisik perlu monggo Bapak dan Ibu sekalian. Persiapan fisik dengan cara melatih puasa sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan Nabi melakukan puasa paling banyak di antara bulan-bulan selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Nabi sering puasa Senin dan Kamis. Nabi sering juga puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Di bulan Sya'ban masih
ditambah lagi, sehingga kurang lebih di bulan Sya'ban Nabi itu puasanya kurang lebih sampai 20 hari. Bapak Ibu sudah puasa belum di bulan Sya'ban ini? Ya, ini buatan satu jam begini. Ya. Nah, kalau belum kita masih punya kesempatan. Bapak dan Ibu ya, sekarang tanggal 19 Maret puasa pertama di tanggal 2 April. Jadi kurang lebih masih ada 10 hari. Paling tidak kita latihan Bapak Ibu ya, 2 hari dalam 10 hari. Ya, besok masih ada hari Senin dan hari Kamis. Mari sama-sama Bapak Ibu ya, kita berlatih untuk melatih fisik kita Bapak Ibu sekalian. Selain mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk latihan fisik kita supaya kita tidak kaget, tidak terkejut ketika harus berpuasa di hari pertama bulan Ramadan. Kita perlu persiapan puasa. Bagi yang sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis, nah boleh ditambah hari-hari yang lain. Kalau puasa hari Jumat harus disambung dengan hari berikutnya. Bapak Ibu ya, Kamis puasa namun Jumat asar. Tapi kalau mengkhususkan puasa hari Jumat ini makruh Bapak Ibu ya, tidak diperkenankan ya oleh para ulama. Kalau puasa hari Jumat sambung dengan Kamis atau sambung dengan Sabtu. Tidak boleh khusus hanya satu hari Jumat kecuali nyaur poso. Ya, kalau nyaur utang itu kan hukumnya wajib. Ya hari apa saja boleh. Ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, apa sekali? Berani sikap kita terhadap bulan Ramadan ini. Beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu masih bisa melihatnya betapa banyak saudara-saudara kita itu yang kadang masih cuek dengan adanya bulan Ramadan. Dan kadang-kadang enggak mungkin bulan itu sebelum puasa. Ya. Dan kita masih bisa saksikan di pinggir-pinggir jalan yang warungnya masih buka. Ya, karena kita berada di negeri yang tidak secara hukum berlandaskan Islam, walaupun mayoritas beragama Islam, kita masih mendapati beberapa warung makan, resto yang buka di bulan Ramadan. Ya, karena menyediakan fasilitas pada yang tidak berpuasa, maksudnya kaum non-muslim. Ya, tapi ya sekaligus di situ muslim juga makan di situ. Untuk beberapa muslim yang belum sepenuhnya taat kepada ajaran agamanya. Nah, maka mari Bapak Ibu sekalian, ya paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Kita ubah sikap kita terhadap bulan Ramadan ini. Jangan terlalu cuek, tidak peduli terhadap bulan Ramadan. Mesti kita harus membedakan pandangan kita, sikap kita terhadap bulan Ramadan ini dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena banyak sekali keistimewaan selama di bulan Ramadan. Apa ya? Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bisakah kita menghilangkan beban? Seolah-olah kalau masuk bulan Ramadan itu ada beban. Wah, itu kosong. Itu apa ya? Jadi puasa itu sebagai beban. Dan kadang-kala juga masuk ke pikiran orang-orang yang bekerja di kantor. Kalau mau bikin acara, satu bulan Ramadan. Jadi seolah-olah Ramadan itu sebagai hambatan. Rapat nggak boleh, workshop nggak boleh, acara-acara di kantor dikurangi, gitu ya, Bapak ya? Boleh, bagus. Gitu. Tapi mestinya tidak harus demikian, Bapak Ibu sekalian. Seluruh aktivitas masih kita kerjakan tanpa harus meninggalkan ibadah Ramadan. Ramadan itu ada ibadah siangnya, ada ibadah malamnya. Ibadah siangnya ya kita bisa optimalkan juga kalau memang kita harus bekerja di kantor. Yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya itu bukan orang yang setiap saat di masjid. Justru Umar bin Khattab pernah akan melempar batu seseorang yang tiap hari berada di dalam masjid. Pernah dengar riwayatnya Bapak ya? Nah, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang dia bekerja ketika memang harus bekerja.
Tetapi ketika ada panggilan untuk sholat, dia berhenti dan dia sholat. Itu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Bukan yang tiap hari berada di masjid, baca Quran terus, zikir terus, tapi melupakan keluarganya. Kalau keluarganya sudah dicukupi, gak apa-apa. Isinya sudah disiapkan berbagai bekal untuk makan, untuk baju, untuk bayar sekolahnya. Semua kebutuhan keluarga sudah dia cukupi. Kemudian suami bilang, aku tak menekung, saya tak di masjid bikin khusus sebulan ini. Tapi kewajiban sebagai kepala keluarga sudah dia tuntaskan. Tapi kalau belum, ada tugas juga dari tugas di kantor karena memang belum pensiun, masih bekerja, kerjakan saja sekalian. Semua kerjakan dengan ikhlas. Hanya saja ketika Allah sudah memanggilnya melalui azan, maka dia berhenti. Siapapun yang menyuruhnya, dia akan tinggalkan dan dia akan sampaikan secara santun, mohon maaf, saya mohon izin untuk sholat lebih dahulu. Saya kira tidak ada pimpinan yang melarangnya ketika bapak-ibu terus terang izin untuk sholat. Ya, bapak-ibu, karena sholat itu bagian dari hak kita sebagai seorang muslim yang mestinya diberikan. Itu loh bapak-ibu sekalian. Dan Allah akan puji orang-orang yang giat bekerja dalam rangka untuk menafkahi keluarganya, untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Tetapi ketika Allah panggil, maka dia taat kepada Tuhan. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, maka hilangkan perasaan bahwa Ramadan berpuasa, sholat tarawih itu sebagai beban. Nanti cirinya gampang Bapak Ibu sekalian. Ya, hari pertama banyak keluhan tuh enggak? Ya, kita nanti bisa sama-sama saling koreksi. Hari pertama banyak keluhan itu enggak? Karena biasanya pasti ngeluh lapar perut gitu ya. Nah yang kedua, sholat tarawihnya menjadi keluhan atau enggak? Gitu. Kalau imamnya bacaannya panjang-panjang, itu di hati itu berdongkol mondang gitu ya. Itu nanti menjadi kurang kita loh Bapak sekalian. Ini imamnya sing maca dawa-dawa gitu ya. Nah, maka kalau saya imam itu tidak pernah baca panjang Bapak. Kenapa? Ya nggak bisa baca yang panjang. Saya hafal yang pendek-pendek Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita anggap Ramadan jangan sampai menjadi seperti beban. Kalau anggap seperti beban, nanti hari pertama berat, hari kedua yang tambah berat, hari ketiga tambah berat, hari keempat tambah berat, terus tambah berat. Kalau kita menganggapnya sebagai beban. Tapi kalau kita menganggapnya sebagai ibadah yang harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan, cirinya ikhlas itu tumbuhnya rasa cinta. Tumbuhnya rasa cinta itu dicirikan dengan bahagia ketika menjalaninya. Maka kalau kita sudah bahagia ketika berpuasa dan terasa kehilangan atau tidak bahagia ketika tidak berpuasa, berarti kita sudah tidak menganggap puasa sebagai beban. Demikian juga ketika sholat, kita sholat tarawih berapa rakaat? 11 rakaat atau 23 rakaat. Tidak sebagai beban, cirinya adalah ketika menjalani sholat tarawih itu penuh dengan kebahagiaan. Imam bacaannya panjang, apalagi bagus, dia dengerin dengan khusyuk, dia nikmati itu bacaan imam, sehingga dia akan merasa sholat. Bapak Ibu ya, demikian juga kalau sholat di rumah, Bapak Ibu. Sholat di rumah juga dia nikmati menjadi imam untuk istri dan anak-anaknya. Dia belajar untuk menjadi imam yang baik, ya, belajar menirukan bacaan imam yang baik, lagunya, iramanya, nadanya dia ikuti, sehingga dia menjadi imam yang baik di rumahnya untuk sholat tahajud misalnya. Luar biasa, sehingga istrinya sampai kaget, kok apa sekarang bagus ya suaranya? Masa luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan menjadi sholat kita, puasa kita menjadi terasa ringan. Kalau kita lakukan itu dengan penuh kebahagiaan sebagai ciri bahwa kita sudah ikhlas menjalaninya, tidak lagi menjadikan beban ibadah di bulan Ramadan, baik itu puasanya, sholatnya, baca Qur'annya, sedekahnya, atau yang lain. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kalau kita masih merasa
puasa itu sekedar menggugurkan kewajiban, itu level paling bawah. Seperti hanya sholat kita ini. Kalau kita menjalani sholat kita itu sekedar menggugurkan kewajiban karena Allah wajibkan kita sholat lima waktu, itu keimanan level paling bawah. Tapi apakah sudah baik? Oh, sudah baik. Karena banyak yang tidak memenuhi kewajibannya. Kita memenuhi kewajiban sudah bagus. Tapi kalau kita lakukan itu semata-mata karena hanya ingin menggugurkan kewajiban, itu keimanan level paling bawah. Cirinya apa nanti Bapak Ibu? Cirinya kalau kita menganggap bahwa ini adalah kewajiban adalah ketika kita sudah tunaikan, hatinya merasa terbebas, bukan merasa lega, tapi merasa terbebaskan karena sudah tunaikan kewajiban, wis rampung kewajiban gitu loh Bapak ya. Nah maka ketika dia menjalani kewajibannya itu sekedar memenuhi kewajibannya, belum tentu dia nikmati aktivitasnya, belum tentu dia nyaman dengan aktivitasnya karena sekedar memenuhi kewajiban. Sama ketika Bapak diberikan tugas kewajiban di kantor atau di kampus atau dimanapun Bapak bekerja, kalau sekedar memenuhi kewajiban itu pasti Bapak akan lakukan dengan standar minimalis. Nah, tapi kalau kita tidak saja menganggap sebagai sebuah kewajiban, tapi ini kebutuhan kita, maka kita akan lakukan lebih dari minimalisnya. Gitu loh Bapak ya. Ini poin yang ketiga ya, Bapak Ibu sekalian, nyambung untuk poin yang keempat. Jadi anggap bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi ini kita yang butuh. Walaupun Allah katakan bahwa puasa ini untukku, tapi kita lah yang sebenarnya butuh atas puasa itu, bukan Allah. Umatnya ini puasa atau tidak, ya efek dalam keberadaan Allah. Umatnya ini sholat atau tidak, ya efek atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap maha besar, Allah tetap maha perkasa, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha suci dan seterusnya. Tidak ada pengaruhnya dengan umatnya mau taat atau tidak. Nah, sehingga yang butuh ketaatan itu justru kita, supaya Allah sayang kita dan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang. Lima, Bapak Ibu sekalian, penting kita memahami ilmu tentang puasa, fikih tentang puasa. Maka saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu yang walaupun usia sudah cukup, tetapi Bapak Ibu tidak henti-hentinya menimba ilmu, dan kadang-kadang menimba ilmu dengan yang lebih mudah. Masya Allah Bapak Ibu ya. Nah, karena Bapak Ibu yakin bahwa inilah yang akan mengantarkan kita untuk beramal dengan baik dan dengan benar, sehingga nanti Allah ridho kepada kita dan Allah akan catat itu sebagai amal kebaikan, tidak saja bermanfaat untuk sesama kita, tapi Allah akui, Allah timbang sebagai amalan yang berat dan nanti akan membantu kita menuju ke surga. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Maka nanti terkait dengan niat puasa, waktu berpuasa, mulai dari kapan hingga kapan waktu terbaik untuk sahur, apa hal-hal yang harus ditinggalkan selama puasa, apa yang boleh, apa yang membatalkan puasa, apa amalan-amalan utama dalam puasa, tentunya sangat baik kalau dikaji oleh Bapak Ibu sekalian, oleh kita semua, baik sebelum memasuki bulan Ramadan atau nanti di awal-awal bulan Ramadan. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka pengajian yang rutin seperti pagi ini, pengajian Sabtu pagi itu bagus, tapi mungkin karena persiapan bulan Ramadan itu istimewa, kalau biasanya Sabtu pagi saja, bisa jadi nanti akan ada tambahan pengajian ya sebelum bulan Ramadan, supaya fikih ilmu kita tentang puasa mantap, jika kita lakukan puasa, kita lakukan ibadah di bulan puasa itu jauh lebih bermutu, berkualitas. Dalam bahasa Jawa mentes, tidak perlu banyak, banyak juga bagus, tapi yang lebih penting adalah mentesnya, kualitasnya itu, Bapak dan Ibu sekalian. Karena kualitas itu akan mengalahkan jumlah. 3 truk pasir itu kalah dengan 1 truk emas.
emas. 3 belum tentu lebih banyak daripada 1. Itu loh Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang kelima. Waktunya 5 menit lagi ya. Sampai jam biasanya Bapak ya. Nah, ini pada sampai 15. Nah, maka cepat aja ya Bapak ya. Nah, ada keutamaan sahur. Nanti file ini saya bagi kepada Bapak Ibu. Ya, nanti bisa dibaca, dipelajari. Ada keutamaan sahur, Bapak Ibu ya. Sahur yang baik itu bukan yang jauh-jauh dari waktu mulainya puasa, tapi kurang lebih cukup dengan waktu sekarang 30 menit sebelum memasuki waktu subuh. Dan disitulah waktu terbaik juga bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tradisi yang baik di antara Muslim, para sahabat adalah ketika sahur bersama dengan keluarga, undang anak sama istri, makan bersama. Kemudian menjelang masuk waktu subuh, di antara anggota keluarga kita latih untuk berdoa. Ya, anak kita latih untuk berdoa. Kita ngamini Bapak, supaya kita yakin bahwa anak kita bisa berdoa. Ya, kita minta dia berdoa, mendoakan kakeknya, mendoakan neneknya, atau mendoakan saudara-saudaranya. Kita ingin dengar bagaimana dia berdoa, mendoakan orang yang sudah mati. Jangan sampai kita nanti meninggal, anak-anak kita nggak bisa mendoakan kita. Itu Bapak ya. Nah, dan waktu terbaik untuk berdoa mustajab adalah salah satunya di waktu sahur. Ya, nanti hadis dan lainnya bisa dipelajari. 7. Waktu untuk makan sahur nanti kaitannya dengan itu. Sama ya, kalau sama-sama masih melakukan sahur, buka puasa sama Bapak dan Ibu. Kalau Bapak bisa buka puasa dengan anggota keluarga bagus. Tapi kalau tiap hari mungkin sulit. Pastikan ada jadwal untuk buka puasa bersama keluarga. Kalau sulit, yang paling tidak sebulan sekali atau sebulan 2 kali, karena disitulah momen paling bagus untuk orang tua memberi nasihat. Orang tua memberi nasihat terbaik kepada anak itu ya di waktu makan bersama, karena situasinya sedang senang, yang hatinya sedang lega. Kita akan mudah masuk ke dalam pikiran anak-anak kita itu. Demikian juga sebaliknya, anak-anak memberi nasihat pada orang tuanya dengan baik, dengan santun, itu yang di waktu-waktu orang tuanya hatinya lega. Kapan? Salah satunya ketika sedang makan bersama. Nah, ini menjadi bagian dari tradisi romantis kaum atau keluarga Muslim untuk membina keluarga sakinah. Salah satunya dengan makan bersama di waktu buka maupun di waktu ya. Ini kepada Muslim. 9. Hal-hal yang harus dijauhi selama puasa. Ya, ada puasa yang bermutu, ada puasa yang tidak bermutu. Bisa jadi ditinjau dari syariat, puasanya dihukumi berpuasa karena memenuhi ketentuan syariat dalam berpuasa. Dia tidak minum, dia tidak makan, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia melakukan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Maka puasanya menjadi tidak berkualitas, puasanya menjadi tidak bermutu. 10. Amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan. Kita pun penting Bapak Ibu untuk memahami dan mengerti tentang ini sehingga kita bisa hindari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa dan kita paham dan lakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan puasa. Ya, dan saya yakin Bapak Ibu gak asing dengan apa yang saya tulis di sini, mulai dari huruf A, B, C, dan D. Itu ya Bapak Ibu. Dan yang perlu kita isikan, saya yakin yang pertama, kedua, ketiga itu sudah Bapak Ibu sekalian. Ya, yang keempat ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini akan bagus sekali kalau kita mulai tradisikan. Atau mudah-mudahan di sini sudah ada tradisi untuk iktikaf setiap akhir bulan Ramadan. Paling tidak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau 2 tahun terakhir kemarin ada larangan untuk iktikaf, mudah-mudahan untuk tahun ini sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Sehingga kita bisa lakukan iktikaf itu di masjid dengan baik, walaupun tetap harus dengan prokes supaya memenuhi peraturan pemerintah yang pertama, yang kedua yang kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 sehingga semuanya menjadi aman dan sehat, sehingga tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Nah, 2 menit lagi.
terakhir terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf waktunya agak pendek, saya akan baca hadisnya secara lengkap, tapi saya ambil poin-poin penting yang mesti harus saya berikan tambahan penjelasan di dalam materi-materi ini, dan nanti saya akan bagi materi ini kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya kesibukan, punya urusan setelah ini, dan memang mengaji itu yang bagus ya kurang lebih setengah jam ya Bapak Ibu ya. Dan ada hasil surveinya Bapak Ibu. Yang survei itu namanya Profesor Miller yang survei kalau ada pengajian atau proses pembelajaran dengan materi presentasi dan tambahan penjelasan secara lisan, peserta pengajian, peserta proses pembelajaran itu mendengarkan dengan konsentrasi 100% saja, itu maksimum yang akan dia serap adalah 30%. Itu ketika sedang mengaji betul. Nanti keluar sebentar menyiapkan sarapan bisa jadi tinggal 20%. Sampai parkiran bisa jadi tinggal 10%. Jalan ke rumah bisa jadi habis. Nah, maka kemudian tadi saya tulis gitu ya Bapak Ibu, kemudian nanti saya bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau harokatnya saya belum sempat untuk mengisi tadi. Kalau harokatnya belum ada dan ada kesulitan membacanya, nanti saya update, saya kirim yang sudah ada harokatnya, ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa membaca dengan lebih baik lagi. Itu Bapak Ibu, dan mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, jaga iman kita dan keluarga, dan kelak kita diberikan husnul khotimah, bisa masuk surga bersama-sama. Mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa du'ana ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin wa rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bermanfaat. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi